Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sebentar lagi akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kalau sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan melayakkan, Tuhan membela sendiri kebenaran dan kemuliaan firman-Mu. Tapi jadikan firman menjadi pelita dalam hidup kami. Makasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyiapkan hati kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah penghalang kita untuk bertumbuh dan berbuah. Kita akan baca sebuah ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16, yang demikian bunyinya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara sekalian, kalau berdasarkan tema, saya ingin menganalogikan, mengumpamakan tentang tumbuhan. Kalau satu tumbuhan diharapkan bisa bertumbuh, bahkan berbuah, menghasilkan seperti yang diharapkan, maka semestinya tanaman itu harus hidup di dalam pemeliharaan dan perhatian dari si penanam. Begitu ya. Kalau di luar perhatian atau kendali dari petani, dari penanam, maka pertumbuhan dan buahnya tidak akan dijamin hasilnya. Nah, bertumbuh dan berbuah atau menghasilkan sesuatu yang baik, kalau saya analogikan dengan dunia peternakan adalah, kalau satu jenis hewan atau ternak ingin bertumbuh, ingin berkembang, dan ingin bisa menghasilkan hasil yang maksimal, entah itu katakan akan diambil dagingnya, entah itu akan diambil hasilnya yang berupa susu, maka ternak itu harus ada dalam pengendalian, kontrol, serta ketaatan yang sungguh kepada si peternak. Tetapi kalau makanannya, minumnya, menunya tidak sesuai, atau dia hanya suka-suka mengambil makanannya sendiri, atau tanaman itu suka-suka mengambil sabharanya sendiri, maka pertumbuhan dan hasilnya atau buahnya akan terhalang atau tidak mungkin tercapai secara maksimal. Nah, itu artinya, sebagai satu pengantar tadi ya, itu artinya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai milik Kristus yang diharapkan bertumbuh dan berbuah, maka kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus ada dalam kontrol dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus selaras dengan harapan, keinginan dari Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan bertumbuh ke arah Kristus, maka kita akan berbuah sesuai dengan buah-buah lebat yang terus dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita dan juga oleh Allah sebagai pengusahanya. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, rupanya ketika manusia atau secara umum adalah orang-orang yang hidup dalam keimanan mereka, ada saja penghalang yang membuat dia gagal untuk bertumbuh apalagi berbuah, melainkan akan menjadi istilahnya adalah bantuk, tidak bertumbuh dengan baik dan hasilnya tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu
bagaimana caranya supaya kehidupan rohani kita itu bisa bertumbuh dan ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain dan oleh pengusaha kita yang adalah Allah sendiri. Caranya adalah dengan kita menyelaraskan keinginan kita, ya, hidup kita dengan keinginan dari Kristus. Bapak Ibu sekalian, seringkali kuasa-kuasa gelap itu membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Karena kita mengikuti maunya dia. Gitu ya. Itu sebabnya maka Kristus, Yesus sebagai teladan kita, harus kita hidupi dan terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dimanapun kita berada, dalam apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri dalam posisinya sebagai manusia pernah dicobai oleh iblis. Tetapi sekalipun Yesus pada saat itu sebagai manusia, dia tidak mendasarkan jawabannya pada keinginannya sebagai manusia. Tetapi dia mengedepankan ketaatan yang sungguh kepada Bapaknya, sehingga kemudian dia menang atas cobaan itu. Demikian juga ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadikan firman Tuhan yang adalah Allah sendiri itu menjadi sesuatu yang mendasari sikap hidup, pola hidup, tingkah laku kita, maka hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak terhalang dari pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah yang baik itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam masyarakat kita berkembang sebuah istilah bahwa seringkali manusia itu jatuh dalam 3A. Yang pertama adalah harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga rasa. Ya, itu juga terjadi pada Yesus ketika dia selesai melakukan puasa selama 40 hari, lalu dicobai oleh iblis. 3 hal itu dilakukan juga pada Yesus. Yang pertama, harta. Yesus ketika dia selesai puasa, dicobai oleh iblis untuk menyembah dia, dan kalau menyembah dia, maka dia akan diberikan dunia. Tetapi Yesus menjawab dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tahta. Yesus pernah dicobai, diminta untuk terjun, karena sebagai anak Allah maka pasti akan ditatang, akan dijaga, begitu kan? Itu kan bicara tentang kekuasaan, tentang tahta, tentang sebuah posisi, gitu kan? Tapi kembali Yesus mengatakan bahwa untuk itu tidak perlu dia lakukan, gitu kan? Tidak perlu mencobai, gitu kan? Dan yang ketiga adalah rasa. Bapak Ibu Saudara bayangkan, 40 hari berpuasa, Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Rasa lapar itu, keinginan daging itu, gitu kan, dilawan oleh Yesus dengan mengatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara sekalian, tidak secara kebetulan hari-hari ini saya berurusan dengan orang-orang yang secara manusia punya harta yang cukup banyak. Mereka juga punya tahta atau posisi yang sangat baik dalam masyarakat. Saya juga melihat banyak orang yang sangat mengutamakan yang namanya rasa, keinginan ini, dan sebagainya. Bahkan sebagian dari mereka, bapak-bapak dan ibu serta saudara mungkin tahu itu, mendengar beritanya. Ada beberapa orang yang karena dia kepingin menduduki posisi tertentu, maka dia melakukan berbagai macam hal yang tidak diinginkan oleh kebenaran dari Allah sendiri. Apa itu?
Misalnya dia menggunakan dananya, dia menggunakan kekayaannya untuk membeli posisi itu. Dan akibatnya apa? Baru berapa tahun dia menduduki posisi itu, kemudian terbukti bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tahta membuat seseorang jatuh. Yang kedua, harta. Kita mendengar hari-hari ini bahkan yang sangat mengejutkan adalah adanya posisi-posisi tertentu, ya, yang ternyata karena dia kepingin harta, di dalam rumahnya ditemukan sekian miliar, ada tumpukan emas, bahkan duit, uang di bawah bantal di rumahnya, nggak masuk akal dana segitu. Tetapi dia melakukan ketidakbenaran dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Karena manusia ingin harta, maka dia melakukan beberapa hal yang tidak benar. Bahkan ada sebuah lagu mengatakan, banyak keadaan memaksa orang rela mengunyah dosa. Jangan sampai itu terjadi. Berikutnya, rasa. Jelas sekalian, rasa itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dari benar-benar jasmani kita. Karena ada orang tertentu yang ingin menikmati kenikmatan yang dia anggap berbeda, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang asusila, tidak bersusila, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan sudah pasti itu bagi anak-anak Tuhan akan sangat mempermalukan namanya. Nah, saudara sekalian, itulah fenomena yang terjadi di dunia pada saat-saat ini. Kalau begitu, bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari itu dan kita bisa bertumbuh dengan maksimal serta menghasilkan buah yang bisa dinikmati? Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18 di sana disampaikan tentang perlengkapan senjata Allah. Senjata itu meliputi ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kedamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan doa di dalam permohonan. Saudara sekalian, hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, bahkan penuh dengan sajian-sajian yang mungkin justru akan menghambat kita. Ya, penuh dengan vitamin-vitamin dalam tanda petik yang justru akan melemahkan kita, tidak membuat kita bertumbuh. Hati-hati. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki pikiran perasaan yang sepadan dengan Kristus, yang tidak mengutamakan harta duniawi, walaupun kita butuhkan, tidak mengutamakan tahta, walaupun banyak orang, tentu kita menginginkan itu, dan tidak menjadikan rasa atau 3A tadi sebagai sesuatu yang kemudian menguasai hidup kita. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah, maka pertumbuhan rohani kita akan menjadi maksimal dan buahnya akan dinikmati oleh sesama kita di sekitar kita, entah itu di kampus, di tempat pendidikan yang lainnya, di kantor, di rumah tangga, teristimewa. Buah itu akan dinikmati oleh Sang Pencipta yang mengharapkan kita berbuah lebat dan terus berkelanjutan. Mari kita tumbuh dan berbuah tanpa dihalangi oleh hal-hal yang membuat kita hancur. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Bapa, kami butuh harta. Bahkan secara manusia kami butuh tahta, yang artinya adalah posisi yang baik. Kami juga butuh kenikmatan Tuhan. Tetapi jangan jadikan ketiga hal itu menjadi raja dalam hidup kami. Melainkan kami mencari itu di dalam kebenaran, mencari itu dalam pengendalian dan kontrol dari Allah.
dengan kami hidup sepikir sejalan dengan maunya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tidak sanggup berjalan sendiri, tapi bersama dengan Allah, kami akan cakap menanggung segala perkara. Jadikan kami orang-orang yang bermakna dan berbuah di hadapan Allah, bagi sesama kami, untuk hormat bagi nama dan Paten Mati. Makasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur atas doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat bertumbuh, berbuah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.